Sebanyak 8 orang warga Gang Barjo, Kampung Kebon Jahe, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, tertimbun longsor pada sore. Berdasarkan laporan antaranews.com, hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat pada malam, 4 orang telah berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Mereka kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Kota Bogor. Sementara itu, 4 warga lainnya masih tertimbun, sebagaimana yang disampaikan oleh Wakil Wali Kota Bogor Dedi Ar-Rasim saat mendatangi proses evakuasi. Kita harap semoga malam ini semua bisa dievakuasi. Kita terkendala proses evakuasi karena alat berat tidak bisa masuk, ujar Dedi. Dedi mengatakan bahwa dia telah mengerahkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Bogor hingga tim SAR untuk mengevakuasi korban yang masih tertimbun. Ia juga mengimbau warga mengosongkan rumah yang terletak di sekitar lokasi karena masih ada potensi longsor. Kami imbau warga mengosongkan bangunan yang berada di area rawan longsor. Cuaca ekstrim menurut BMKG masih akan berlangsung hingga April tahun 2023, ujarnya. Berdasarkan pantauan di lokasi, air menggenangi wilayah di sekitar lokasi longsor terjadi. Warga sekitar telah diungsikan ke gedung Yayasan Rizky Danu Gordi. Rumah yang tertimbun material longsor merupakan milik Ketua RT 03 RW 03, Kelurahan Kebon Kelapa. Menteri Sosial Mensos Tri Risma hari ini meninjau lokasi tanah longsor di Gang Barjo, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Risma meminta pemerintah kota Pemkot Bogor dan tim SAR gabungan untuk memastikan agar warga dalam kondisi aman. Risma mengatakan, apabila masih terdapat bahaya di sekitar lokasi, warga di sekitar diminta untuk mengungsi ke tempat yang aman. Hal itu, agar tidak bertambah korban akibat longsor. Nanti SAR akan asesmen dulu, karena jangan sampai kemudian korbannya tambah banyak. Nah di asesmen karena memang masih labil kondisinya, kita nggak tahu kondisinya semua seperti apa. Makanya tadi saya minta Pak Camat, di bawah itu ditarik semua. Tadi pengungsikan di bawah, kita tarik semua ke sini, kata Risma kepada wartawan di lokasi longsor. Termasuk, kata dia, dalam mengevakuasi korban yang masih tertimbun longsor. Apabila tidak memungkinkan atau dalam kondisi bahaya, dia meminta agar pencarian dilanjutkan besok pagi. Termasuk yang korban masih ada di dalam, itu nanti ada asesmen dari SAR. Kalau memang malam ini bisa diteruskan, mungkin akan diteruskan, tapi kalau enggak, kita harus hentikan tunggu sampai pagi, tuturnya. Risma sudah menyiapkan posko untuk warga yang bersedia mengungsi. Dia pun khawatir, sebab ada warga yang mengatakan terjadi getaran longsor sebanyak 2 kali. Tadi di bawah warga cerita bahwa 2 kali mengalami getaran, udah kita cabut ajak aja dari sana, kita cari tempat yang aman di sini, terangnya. Risma juga telah menyiapkan bantuan untuk warga terdampak longsor. Namun yang terpenting menurutnya, memastikan agar warga bisa selamat. Tapi yang paling penting, nanti warga itu aman dulu, jadi itu yang kita dorong, kita pastikan, karena saya ini udah berkali-kali pengalaman di Kabupaten Bogor, Indramayu, itu kejadiannya seperti itu. Karena warga nggak mau pindah, alhamdulillah sekarang mereka mau kita dorong ini pindah, pungkasnya. Banjir dan tanah longsor melanda kawasan Gang Barjo, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Longsor menimpa 2 rumah warga. Staf Informasi Tagana Kota Bogor, Sumardi, mengungkapkan ada 5 orang yang tertimbun longsor. 1 orang sudah berhasil diselamatkan. 5 tertimbun. 4 belum ditemukan. 1 dalam penyelamatan masih hidup, kata Sumardi kepada wartawan. Pantauan Detikcom di lokasi, korban tampak dibawa menggunakan tandu oleh tim SAR gabungan. Korban merupakan perempuan paruh baya. Dia diberi oksigen saat dibawa petugas. Petugas SAR gabungan kini masih berusaha mengevakuasi korban lainnya. Selain mencari korban tertimbun, tim SAR berusaha menyedot air yang menggenangi lokasi. Sementara itu, saksi mata saat kejadian, Muhammad Yani, mengatakan peristiwa itu terjadi sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat.
Dia mengatakan ada 8 orang yang tertimbun di rumah tersebut. Total ada 9 orang di rumah itu, tapi 1 dia nggak ketimbun. Kayaknya 8 yang ketimbun, kata Yani ditemui di lokasi. Dia mengatakan bahwa tebingan yang longsor tersebut tingginya berkisar antara 15 sampai 20 meter. Dia sempat melihat ada 3 orang yang sudah dievakuasi. Tadi sih ada yang dibawa 3 orang, yang 1 masih sadar tapi yang 2 tidur, nggak tahu selamat atau nggak, paparnya. Saat kejadian, Yani sempat mendengar suara gemuruh. Kondisi saat itu sedang hujan deras. Dengar, pas saya lagi jemur celana dengar. Pas saya lihat longsor langsung lari saya. Kondisi lagi hujan deras, pungkasnya. Curah hujan yang tinggi disertai struktur tanah yang labil memicu terjadinya longsoran tebing di Kelurahan Kebon Kalapa, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat, pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Fenomena itu menyebabkan seorang warga meninggal dunia dan 3 lainnya luka-luka akibat tertimpa material longsoran saat memancing. Para korban tersebut sudah dievakuasi ke RSUD Kota Bogor. Hasil kaji cepat tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Bogor, kerugian material yang ditimbulkan adalah 1 kolam pemancingan umum terdampak. Hujan dengan intensitas tinggi masih berpotensi terjadi di wilayah Kota Bogor dan sekitarnya sampai, sebagaimana menurut informasi perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG. BMKG juga menyatakan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia berpotensi mengalami cuaca ekstrim yang ditandai dengan curah hujan tinggi dan angin kencang sampai pertengahan Oktober tahun 2022.